Buat para petani cabai pasti tahu banget kan rasanya. Senangnya luar biasa pas lihat tanaman itu buahnya lebat merah-merah semua. Tapi di sisi lain, aduh frustrasinya itu loh kalau semua usaha kita kayaknya sia-sia. Nah ini dia dilemanya nanam si pedas ini. Nah, ini dia. Quote ini kena banget ya. Kita semua pasti pernah deh di posisi ini. Euforianya itu loh pas panen melimpah. Tapi pusingnya, sakit kepalanya pas tanaman tiba-tiba layu atau buahnya rontok semua tanpa kita tahu kenapa. Bener-bener kayak roller coaster emosi ya setiap musim tanam cabai itu. Terus kalau udah gagal gitu, apa yang pertama kali kita pikirin? Pasti langsung nunjuk ke atas tanah kan? Wah, pupuknya kurang kali ya? Atau jangan-jangan pestisidanya salah nih? Kita selalu mikirin itu. Tapi gimana kalau ternyata jawaban yang kita cari-cari itu sebetulnya tersembunyi di tempat yang sering kita lupain? Betul sekali. Kuncinya ada di sini. Jawabannya itu bukan soal apa yang kita semprotin di atas daun atau batang, tapi tentang apa yang sebenarnya terjadi di bawah permukaan tanah. Disitulah fondasi dari semuanya berada. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pertama ya. Kita akan bedah lebih dalam kenapa sih sukses panen kita itu sebenarnya udah ditentukan jauh sebelum kita lihat bunga pertama muncul. Nah, lihat angka ini, 70%. Bukan angka yang kecil loh. Coba bayangin, 70% lebih dari 2/3 dari semua usaha kita, kesuksesan tanaman cabai kita, itu bergantung sama satu hal, kesehatan akarnya. Wah, ini benar-benar bisa mengubah cara kita mandang budidaya cabai kan? Nah, ini dia nih biang keroknya. Tanah stres. Maksudnya apa sih tanah stres itu? Gini, kalau tanahnya keras, padat, akarnya tuh kayak susah napas. Terus kalau pH-nya ngaco, terlalu asam atau terlalu basa, nutrisi penting kayak fosfor dan kalium itu jadi kayak terkunci di dalam tanah. Dia ada di sana, tapi tanaman nggak bisa ambil. Jadi kita bisa aja kasih pupuk NPK paling mahal sedunia, tapi kalau akarnya stres dan nutrisinya kekunci, ya sama aja bohong, semuanya jadi sia-sia. Jadi gimana solusinya? Ya kuncinya adalah kita harus benerin fondasinya itu sendiri. Disinilah peran pembenah tanah, produk yang biasanya isinya asam humat atau bahan organik tinggi, jadi penting banget. Cara kerjanya simpel, ada 3 langkah. Pertama, dia bikin tanah jadi lebih gembur, lebih remah. Kedua, dia bantu buka kunci nutrisi yang tadi kejebak di tanah, biar bisa diserap akar. Dan yang ketiga, ini langsung mengurangi stres di tanamannya. Jadi intinya, sebelum ngomongin buah, sebelum ngomongin hasil, beresin dulu deh fondasinya. Oke, sekarang kita lihat gimana cara terapin prinsip utamakan fondasi ini di lapangan. Soalnya kan, tantangan nanam cabai di dataran rendah yang panas itu beda banget sama di pegunungan yang dingin kan? Nah, tabel ini jelas banget ngegambarin bedanya. Coba kita lihat, kalau di dataran rendah yang suhunya tinggi, fokus kita itu gimana caranya bikin tanah tetap gembur biar akarnya nggak kepanasan dan bisa tetap aktif. Nah, geser ke dataran sedang, ini kan zona produksi paling ideal ya. Di sini kita butuh akar sama batang yang super duper kokoh buat nahan buah yang banyak banget. Beda lagi kalau kita naik ke dataran tinggi, di sana kan lembab. Tantangannya jamur, jadi kuncinya aerasi. Kita harus bikin tanah itu nggak terlalu becek, biar jamur jahat nggak gampang tumbuh. Tuh kan, ujung-ujungnya semua balik lagi ke kesehatan tanah. Dan ternyata, fondasi yang kuat itu gunanya bukan cuma buat nyerap nutrisi aja loh. Ini juga soal membangun semacam benteng pertahanan alami buat tanaman. Jadi dia bisa lebih kuat ngelawan serangan hama dan penyakit. Contohnya trips. Wah, siapa sih petani cabai yang nggak kenal sama hama satu ini? Pasti kenal semua. Oke, kita bisa pasang perangkap kuning, kita bisa semprot insektisida, tapi ada satu hal penting nih. Tanaman yang sehat dan kuat itu secara alami nggak begitu disukain sama hama. Kenapa? Karena tanaman yang akarnya sehat, nutrisinya seimbang, itu bisa bikin semacam racun alami di daunnya yang bikin rasanya jadi nggak enak buat hama. Jadi kena serangan dikit-dikit dia nggak langsung tumbang. Sama juga kayak antraknosa, atau yang biasa kita sebut patek. Jelas pencegahan pakai fungisida itu penting banget. Tapi coba pikirin deh kalau serangan tetap datang, tanaman yang punya fondasi akar kuat itu ibarat orang yang gizinya cukup. Dia punya tabungan energi buat ngelawan penyakit, buat perbaiki sel-selnya yang rusak. Beda banget sama tanaman yang dari awal udah kurang gizi dan stres, kena penyakit dikit langsung KO. Nah, ini dia, layu bakteri. Penyakit yang paling kita takutin kan, tiba-tiba layu, terus mati, dan seringnya nggak ada obatnya. Terus solusinya apa dong? Murni pencegahan. Dan coba lihat solusinya. Drainase yang bagus dan struktur tanah yang sehat. Ini bukti paling nyata kalau pertahanan terbaik itu ya dimulainya dari bawah tanah.
Jadi dari semua yang udah kita bahas tadi, kita bisa tarik kesimpulan jadi satu filosofi baru, satu aturan main yang sebenarnya simpel, tapi dampaknya luar biasa. Ini dia, 4 rahasia yang bisa langsung kita terapkan. 1. Ubah fokus kita. Dari yang tadinya mikirin semprotan melulu, sekarang pikirin tanahnya dulu. 2. Bangun kekuatan akar itu sebelum tanaman masuk fase berbunga. 3. Jangan cuma mikirin NPK, tapi seimbangkan juga sama nutrisi-nutrisi mikro yang kecil-kecil tapi penting. Dan yang keempat, ini paling penting, pakai pembenah tanah itu dari awal. Jangan nunggu tanamannya sakit dulu baru dikasih. Pada akhirnya, pilihannya cuma ada 2. Di satu sisi, ada tanaman dengan fondasi lemah. Tanaman kayak gini bakal manja, butuh obat terus-terusan, kena masalah dikit langsung rewel, dan boros pupuk. Di sisi lain, ada tanaman dengan fondasi kuat. Tanaman ini lebih mandiri, lebih tangguh, dan setiap butir pupuk yang kita kasih benar-benar kepake secara maksimal. Jadi sebagai penutup, pesannya jelas banget ya, persaingan di dunia tanam cabai sekarang itu bukan lagi soal siapa yang paling banyak koleksi pestisidanya atau siapa yang paling sering nyemprot, bukan. Ini soal siapa yang paling pinter, paling paham cara membangun fondasi yang paling kuat dari dalam tanah. Jadi ingat, perbaiki tanahnya, perkuat akarnya, niscaya panennya bakal stabil.